Pasca gempa besar bermagnitudo 5,6 pada Senin kemarin, kawasan Cianjur gempa susulan masih terjadi hingga pagi hari dengan magnitudo bervariasi yang terbesar yakni 4,1 yang terletak. Ngomongnya dong, kenapa? Pernah ngerasain gempa bumi nggak? Kalau aku jujur belum pernah sih. Menurut kakak, gempa bumi itu apa sih? Menurut aku, gempa bumi itu peristiwa goncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi karena ada energi yang lepas dari dalam bumi. Wah, teoretik banget ya. Anak kebumian ya? Iya dong, aku kan FIPB 23. Wah, aduh. Nah, buat nyari tahu lebih lanjut apa itu gempa bumi, mari kita nonton video berikut ini. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi dapat dibagi menjadi dua, yaitu gempa bumi vulkanik yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus, dan gempa bumi tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Lempeng tektonik mempunyai 3 jenis batas. Pertama, ada batas konvergen atau zona penghancuran di mana lempeng-lempeng bergerak saling mendekat. Kemudian salah satu lempeng ada yang masuk dan menembus mantel sehingga melebur menjadi magma. Pada batas ini muncul subduksi bila lempeng memiliki bahan yang berat, dan muncul kolisi bila lempeng berbahan ringan. Kemudian subduksi ini akan membuat pegunungan vulkanik dengan memunculkan lipatan pada wilayah lempeng yang tertekan. Sementara itu, kolisi akan membuat terciptanya barisan pegunungan. Kedua, ada batas divergen atau zona pertambahan dan pembentukan lempeng baru, di mana lempeng-lempeng bergerak-gerak saling menjauh. Kondisi ini menyebabkan adanya mid-oceanic ridge atau rift valley yang membuat lempeng benua terbelah menjadi dua, lalu muncul intrusi magma yang terbentuk bareng arus konveksi kemudian mendorong lempeng bergerak ke arah lain. Batas yang ketiga ada batas transform atau batas geser, di mana di batas ini tidak ada lempeng yang diciptakan maupun dihancurkan. Batas transform bergerak secara lateral atau mendatar satu sama lain. Batas ini bergerak relatif sinistral ke kiri atau dekstral ke kanan. Contohnya adalah Sesar San Andreas yang ada di California, Amerika Serikat. Batas transform juga kebanyakan terjadi di dasar laut. Di Jawa Barat sendiri, gempa yang terjadi rata-rata gempa tektonik. Salah satunya pada tahun 2022 di daerah Cianjur terjadi gempa karena adanya sesar di daerah Cugenang dengan berkekuatan 5,6 skala Richter sedalam 10 km dan menjalar sampai 9 km. Dari gempa tersebut mengakibatkan 62 orang meninggal dunia, 79 orang luka-luka, 25 orang tertimpa reruntuhan, 5.389 orang mengungsi. Selain itu, 4 unit kantor pemerintahan rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, 1 rumah ibadah rusak, 2.272 unit rumah warga rusak, dan jalan pintas provinsi yang tertimbun longsor. Wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, dan Bandung itu secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks, serta adanya sesar-sesar di wilayah tersebut mengakibatkan rawan terjadinya gempa. Tak hanya rawan gempa, wilayah-wilayah tersebut juga cenderung sering terdampak gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Gempa kerak dangkal adalah gempa dengan titik pusat gempa kurang dari 60 km dari permukaan bumi, sehingga dengan karakteristik tersebut, meskipun dengan kekuatan gempa yang tidak terlalu besar, namun dapat menimbulkan kerusakan yang sangat signifikan. Hal yang harus dilakukan jika terjadi gempa, apabila berada di dalam ruangan, segera melindungi diri di bawah meja atau kursi. Jika dirasa telah aman, segera keluar ruangan.
Ingatlah untuk tidak turun menggunakan lift, melainkan turun melalui tangga darurat. Segeralah turun dan mencari lapangan terbuka atau titik kumpul. Ada di luar ruangan, jauhilah perpohonan tinggi, gedung-gedung tinggi, dan segera pergi ke lapangan terbuka.